aplikasi RPP Akpai Digital. Nah, untuk aplikasi ini kita bisa mengakses melalui dua cara. Yang pertama melalui HP Android kita. Caranya adalah dengan menginstal aplikasi melalui Play Store. Ya, kita buka Play Store, kemudian kita ketik RPP Akpai Digital. Nah, seperti ini. Kemudian kita pilih ya RPP Akpai Digital, lalu kemudian kita install sampai selesai. Nah, ini karena sudah terinstall di HP saya, maka petunjuknya sudah langsung buka. Nah, kemudian cara yang kedua Bapak Ibu sekalian adalah kita bisa mengakses melalui web browser dengan mengetik alamat rpp.akpaidigital.org. Nah, seperti ini. Kemudian kita buka. Nah, setelah berhasil login ke dalam aplikasi, maka secara otomatis atau secara default kita akan langsung dihadapkan dengan halaman atau menu home ya, seperti yang tampil saat ini. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, sebelum kita mengeksplor lebih dalam bagaimana cara menggunakan aplikasi ini, kita terlebih dahulu berkenalan dulu dengan beberapa menu yang ada di aplikasi ini. Nah, di bagian bawah ini kita melihat ada 4 tombol menu utama. Yang pertama adalah menu home seperti yang tampil saat ini. Kemudian yang kedua, di sini ada tanda plus. Ini adalah menu untuk membuat RPP baru. Sebentar kita akan praktekkan bagaimana cara menggunakan atau membuat RPP dengan menggunakan aplikasi ini. Kemudian tombol yang ketiga, ini dengan tanda atau gambar kaca pembesar, ini adalah merupakan menu pencarian. Jadi Bapak Ibu sekalian, ketika ingin mencari RPP yang sesuai dengan materi yang akan kita ajarkan, maka cukup kita mengetikkan kata kunci di kolom ini. Jika RPP yang kita maksud telah pernah dibuat oleh sahabat-sahabat kita, maka secara otomatis sistem akan mendeteksi dan memunculkan di halaman ini. Kemudian yang keempat, sini ada gambar profil kita. Kita mulai dari pertama, halaman atau menu home. Nah, tampilannya seperti ini. Di sini berisi semua postingan RPP yang telah dikirimkan oleh sahabat-sahabat kita. Jadi ketika kita pun juga membuat RPP kemudian diposting di aplikasi ini, maka akan dimunculkan di halaman home ini. Di sini kita lihat ada postingan Pak Lukman Hakim SPDI. Beliau telah memposting salah satu RPP, dan ketika kita ingin mengetahui lebih jelas tentang RPP yang diposting oleh Pak Lukman ini tentang kisah Nabi Muhammad SAW kelas 2 SD, maka tinggal kita mengklik cover RPP ini ya, seperti ini. Kemudian secara otomatis maka RPP yang dimaksud akan muncul secara lengkap ya, seperti ini. Begitu pula RPP lainnya. Di sini juga kita bisa memberikan respon dari postingan kawan-kawan kita dengan cara mengklik like jika postingan ini kita sukai, ataupun juga kita bisa memberikan komentar ya, kita like atau juga kita bisa memberikan komentar di kolom ini. Nah, selanjutnya Bapak Ibu sekalian, di bagian atas di sini kita melihat ada gambar tanda tanya. Nah, ini kalau kita klik maka ini akan berisi informasi bahwa di aplikasi ini sudah ada 1676 guru yang telah memposting RPP. Kemudian jumlah RPP secara keseluruhan yang sudah diposting atau yang terdapat di dalam aplikasi ini ada 6.560. Jadi ini semua tingkatan mulai dari TK sampai SMA. Kemudian di sini juga ada jumlah pengawas yang sudah berpartisipasi menggunakan aplikasi ini, ada 41 orang.
Seperti itu Bapak Ibu sekalian untuk tampilan halaman menu ini. Kemudian kita beralih ke menu yang kedua, yaitu menu plus. Ini adalah menu untuk membuat RPP baru. Nah, ini kita akan mencoba mempraktekkan. Nah, di sini saya kenalkan Bapak Ibu sekalian apa saja yang ada di halaman ini. Yang pertama adalah sampul buku RPP. Nah, di sini sudah disiapkan ada beberapa template yang bisa kita jadikan cover dalam pembuatan RPP. Ya, tinggal kita memilih saja mana yang sesuai. Kita ambil contoh misalnya template yang ini, yang warna kuning. Kita klik, maka di sini akan ada tanda berwarna biru. Ini menandakan bahwa template ini telah kita pilih. Ya, jadi begitupun ketika kita memilih template yang lain, misalkan ini, maka penandanya akan berpindah. Nah, kita coba yang template warna kuning ini. Selanjutnya di detail informasi ini kita isi detailnya atau informasi terkait dengan RPP yang kita buat. Misalkan saya buat RPP pembelajaran daring masa pandemi COVID-19. Oke, kemudian mata pelajaran kita isi pendidikan, agama Islam, dan budi pekerti. Selanjutnya materi pokok. Saya akan mencoba membuat RPP dengan materi pokok Quran Surat Al-Kafirun. Kemudian kita pilih kelas. Ini saya pilih kelas 6 SD. Jadi Bapak Ibu sekalian, kenapa di sini yang tersedia cuma SD, sementara aplikasi ini digunakan untuk semua tingkatan mulai TK sampai SMA. Nah, di sini dimuncul berdasarkan dari jabatan tingkatan yang kita ajar, yang kita input melalui KTA Akpai Digital. Oleh karena jabatan saya di KTA Akpai Digital adalah guru SD, maka kelas yang muncul di pilihan ini pun hanya untuk khusus SD. Jadi sahabat-sahabat yang guru SMP, di KTA Akpai Digitalnya ditulis sebagai jabatan guru PAI SMP, maka ketika memilih kelas di sini yang muncul hanya SMP juga. Seperti itu. Kemudian durasi kita isi, misalkan 1 kali pertemuan. Nah, seperti ini. Kemudian kita lanjutkan untuk mengisi konten atau isi dari RPP kita. Jadi isi RPP kita terdiri dari 3 komponen, yaitu yang pertama tujuan pembelajaran, kemudian kegiatan pembelajaran dan penilaian. Nah, misalkan kita akan membuat tujuan pembelajaran dengan materi Quran Surat Al-Kafirun. Oke, misalkan kita buat tujuan pembelajaran, siswa dapat memahami makna Quran Surat Al-Kafirun. Seperti ini. Nah, kemudian kegiatan pembelajaran kita isi. Biasanya kegiatan pembelajaran ini meliputi dari kegiatan awal, biasa kita isi dengan misalkan ini ya, kita ambil saja dari konsep yang telah kita buat ya, seperti ini. Salam, doa, memberikan motivasi, menyampaikan tujuan pembelajaran, skenario pembelajaran, dan aspek-aspek yang akan dinilai ya. Kemudian di kegiatan inti ya,
kita ambil juga dari konsep kita ya, seperti ini biar cepat ya, kita copy paste saja di sini. Tujuan pelajarannya kita rubah karena materinya di sini adalah terkait cara membaca konsep ini. Jadi siswa dapat membaca ya Quran surat Al-Kafirun dengan benar ya, seperti ini. Kemudian selanjutnya kita beri kegiatan penutup ya, kegiatan penutup kita ambil juga dari konsep yang telah kita buat ya, seperti ini dia kita paste. Oke, selanjutnya kita masuk ke penilaian ya, penilaian tentu kita isi misalnya penilaian sikap ya. Penilaian sikap misalnya kita mengamati keaktifan siswa ya. Kemudian penilaian pengetahuan siswa mengerjakan LKS atau soal ya melalui aplikasi siswa PAI ya. Kemudian penilaian keterampilan siswa membuat video membaca Quran surat Al-Kafirun. Oke, seperti ini Bapak Ibu sekalian. Nah, kalau ini sudah dianggap sudah benar, sudah lengkap, maka sekarang adalah kita klik tombol kirim. Ya, sekali lagi, jika konten RPP kita ini sudah sesuai, sudah terisi semua, maka sekarang kita klik tombol kirim. Ya, kita klik. Ya. Jadi di sini ketika kita akan mencari RPP yang mungkin akan kita ajarkan, misalkan saya akan mencari RPP tentang zakat ya, seperti ini. Jika materi zakat ini pernah dibuat oleh sahabat-sahabat kita, maka secara otomatis sistem akan mencari dan menemukan ya, seperti ini. Jadi di sini ada RPP yang berkaitan dengan zakat. Ini dari untuk SMP dari Ibu Idi Irawati. Jadi kita tinggal sesuaikan saja. Misalkan kita akan mencari RPP tentang zakat kelas 6 SD. Nah, ini muncul RPP yang pernah saya buat. Ini juga ada tapi dan seterusnya. Nah, yang terakhir Bapak Ibu sekalian adalah menu profil. Profil ini sekali lagi saya informasikan bahwa hanya bisa dirubah di menu KTA Advice Digital.